Ini adalah tentang sir rasa, cahyaning rasa, mut moyo, tejaning moyo. Ketika kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjalan dan dikuasakan penuh kepada manusia, maka kuasa itu pun mutlak menjadi milik manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini adalah tentang sir rasa, cahyaning rasa, mut moyo, tejaning moyo. Sir itu sisi hidup atau renik-renik kehidupan. Mungkin ini yang masih sangat halus. Kemudian rasa adalah rahasia dari hidup itu sendiri. Moyo adalah maya atau samar. Tejo adalah cahaya tanpa sumber cahaya. Jadi agak sulit ya ketika kita artikan satu persatu dalam kalimat tersebut. Apalagi ketinggian bahasa Jawa kuno yang berbau kerohanian dan pastinya memiliki kedalaman arti dan makna yang sangat luas. Mungkin kalimat berikut bisa membantu untuk memahami, yaitu segala sesuatu yang terlihat itu berasal dari yang tidak terlihat. Kemudian untuk menjelaskan ini semua, kita masuk kepada ranah yang paling luar, yaitu ranah pikiran. Kita percaya bahwa manusia itu memiliki pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar, atau bahkan kekuatan pikiran. Katakanlah pikiran kita ini seperti sebuah kebun, dan Anda sendiri adalah petaninya. Di dalam kebun itu, Anda bebas untuk bercocok tanam sesuai dengan apapun yang Anda sukai. Terserah apa yang Anda sukai di situ. Dan meskipun di situ Anda hanya pengurus kebun dan bukan pemilik asli, karena mungkin pemilik aslinya sudah tidak mampu untuk mengurus kebun tersebut, maka kebebasan menanam pun terserah Anda. Ini sama halnya dengan pikiran manusia. Ketika manusia sudah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia pun bebas untuk mengatur hidupnya sendiri. Mau diisi baik, buruk, hitam, putih, semua terserah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melarangnya, tetapi semua tetap ada konsekuensinya. Para sahabat semua, ketika kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjalan dan dikuasakan penuh kepada manusia, maka kuasa itu pun mutlak menjadi milik manusia. Tentunya dalam diri pribadi, bukan untuk menguasai pribadi manusia lain, hanya untuk mengatur hidup Anda sendiri saja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal sebagai bekal manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Sama seperti kebun tadi, dia tidak bisa memerintah untuk menanam pisang jika si petani ingin menanam yang lainnya. Jika hak pakai sudah diserahkan, meskipun itu belum hak milik tetap. Kita kembali kepada pikiran manusia. Dari contoh tersebut, kita mungkin bisa sedikit berpikir bahwa benih tanaman yang kita tanam itu adalah menanam benih pikiran di dalam pikiran bawah sadar kita. Dan itu setiap hari kita lakukan sesuai dengan kebiasaan pola pikir Anda. Baik itu kita tabur ataukah kita tanam, kebun di dalam pikiran bawah sadar kita, itulah yang akan kita petik dari hasil tanaman hidup kita. Pikiran bawah sadar itu menyerupai lahan atau tanah yang sangat subur, yang dapat menumbuhkan benih apa saja yang ditabur di atasnya, baik itu benih positif maupun benih negatif. Jadi apa yang kita lakukan bisa menjadi bibit positif yang subur, ataupun menjadi bibit negatif yang subur sekali di dalam pikiran kita. Pikiran manusia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ibarat sebuah komputer, pikiran kita menghasilkan sesuatu sesuai dengan program yang dimasukkan ke dalamnya. Jika program yang kita masukkan ke dalamnya adalah program positif, maka hasilnya akan positif pula. Demikian juga sebaliknya dengan program negatif, maka akan menghasilkan negatif pula di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jika kita menginginkan hasil yang bagus, misalnya sukses, sehat, bahagia, maka program bagus pula
yang harus kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Demikian juga sebaliknya, semua itu ada dalam kendali pada setiap diri kita. Dan untuk memprogram pikiran manusia, kita harus melibatkan panca indera, bahkan hati kita. Perasaan yang tulus, hati nurani, keseriusan, dan juga harus melibatkan emosional yang positif. Para sahabat semua, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kesadaran kita, maka akan terpantul ke dalam alam bawah sadar atau gelombang otak atau alam batin manusia, di mana hasil dari pantulan tersebut sesuai dengan perbuatan atau tanaman kita. Demikian juga dengan menguasai potensi alam bawah sadar kita, maka kita pun akan dapat dengan mudah mewujudkan segala sesuatu yang ada di dalam benak pikiran kita menjadi sebuah realita yang nyata. Sugesti pribadi adalah sebuah media untuk sarana mempengaruhi pikiran alam bawah sadar. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam pikiran manusia terdapat dua bagian yang bisa bekerja secara bersamaan dengan cara yang berbeda, yaitu pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Para sahabat semua, jika ini kita renungkan benar-benar, maka sebenarnya pikiran bawah sadar kita merupakan mata rantai yang menghubungkan antara pikiran sadar manusia dengan semesta atau intelijensi tanpa batas. Mungkin ini bisa menjadikan gambaran singkat meskipun hanya pada ranah pikiran. Pemahaman yang paling luar untuk memahami tentang sir rasa cahyaning rasa mutmaya tejaning moyo, sebelum kita memasuki ranah hati, ranah rasa sejati, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.